Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir memaparkan kinerja selama 1 tahun dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Samosir, tanggal 26 April tahun 2022. Bupati Samosir Fandikote Gultom didampingi Wabuk Martua Sitanggang, Pej, Sekdakap Samosir Hotraja Sitanggang dan Asisten 3 Sekdakap Wasten Simbolon menyampaikan refleksi hasil kinerja selama 1 tahun sejak dilantik tanggal 26 April tahun 2021 lalu. Capaian kinerja yang disampaikan meliputi 10 program unggulan yaitu, tenaga medis yang handal dengan peningkatan SDM tenaga medis dengan tugas belajar untuk 12 orang medis, dan 105 izin belajar. Peningkatan kemampuan guru, inisiasi sekolah vokasi akademi komunitas melalui metode pelatihan kantor sendiri bagi tutor PAUD, tenaga pendidik dan kependidikan jenjang SD, SMP yang dilatih oleh tenaga pelatih yang berkompetensi, serta pemberian beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi sebanyak 1.986 pelajar mahasiswa sebesar Rp. 1,45 M sampai April tahun 2022. Sedangkan untuk BPJS gratis, Bupati Samosir telah menyerahkan 10.030 kartu BPJS. Peningkatan infrastruktur dengan pengadaan 5 unit dump truck, 7 unit eksavator, 1 unit grader dan 2 unit vibrator roller. Dengan pengadaan ini, Bupati Samosir menjelaskan telah melakukan sirkunisasi jalan sepanjang 14.570 meter, pembukaan dan pelebaran jalan sepanjang 20.710 meter, penataan jalan sepanjang 4.380 meter, pembenahan jalan sepanjang 20.299 meter, normalisasi jalan sepanjang 740 meter. Untuk pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pembangunan TPA dan IPLT Batu Napal Desa Hariara Pintu di Kecamatan Harian. Selanjutnya, dalam 1 tahun pemerintahan Fandikote Gultom Martua Sitanggang telah dilaksanakan peningkatan layanan jaringan internet fiber optik pada perkantoran Parbaba dan Rianyate sampai dengan tingkat kecamatan serta penambahan tower Telkomsel untuk penanganan blank spot pada perkantoran Parbaba melalui skema kerjasama dengan provider layanan internet. Peningkatan jaringan ini akan terus diupayakan sampai tidak ada lagi daerah yang mengalami blank spot di Kabupaten Samosir. Untuk penyediaan air minum, telah disusun perda tentang Perusda sebagai dasar untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum dan telah masuk dalam Prolegda Kabupaten Samosir tahun 2022. Pembangunan pariwisata bersama pemuda dan masyarakat dengan menetapkan 54 desa wisatawan dengan langkah lanjutan penguatan dan pendampingan terhadap 3 desa wisata, 3 UMKM, fasilitasi kelompok sadar wisata kepada 2 kelompok wisata, pembentukan 3 Pokdarwis, pembentukan lembaga adat, penetapan 27 objek cagar budaya dan 3 situs cagar budaya. Selain itu juga dijalin kerjasama dengan pemuda Batak Bersatu dalam pengelolaan dermaga jati dan kreatif hub kerjasama dengan komunitas sinergi. Untuk mewujudkan 6 produk UMKM berdasarkan potensi desa kelurahan telah dilakukan pelatihan barista, penyajian kopi, pelatihan pembukuan koperasi sektor real, pelatihan digital marketing, pendampingan perizinan PIRT, pendampingan sertifikat halal, pendampingan sertifikat merek, dan pembuatan aplikasi e-onan. Dalam menjamin pupuk dan bibit yang merata bagi petani, pemerintahan Bupati dan Wabuk telah menyalurkan bantuan pupuk dolomit sebanyak 165 ton, pupuk organik 55 ton, pupuk organik cair 1000 liter. Sedangkan bibit yang sudah disalurkan berupa bibit bawang merah sebanyak 6,6 ton, kentang 4,4 ton, bibit jahe 4,4 ton, benih padi 12,5 ton, pelatihan pembuatan pupuk organik di 10 desa. Pembangunan embung di 2 desa dan jaringan irigasi tertier di 4 desa. Di akhir paparannya, Bupati Samosir menyampaikan saat ini, Bupati Samosir dan Wakil Bupati melaksanakan program Bunga Desa. Bupati dan Wakil Bupati berkantor di desa, dengan membawa pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pengurusan dokumen kependudukan, pelayanan kesehatan gratis dan vaksinasi, penyuluhan kebun dan stunting, pemberian bantuan pendidikan, penyerahan kartu Indonesia Sehat. Kalau saya Pak, saya orangnya tegas, saya dan terang gitu. Jadi kalau memang ini nggak bisa, ya nggak bisa, coret. Kalau memang bisa, mana dasar hukumnya? Jadi jangan ada lagi di kasus itu dibully terus Pak Bupati tidak ini kan tak enak. Saya satu pasang dengan beliau ini
aku juga jadi tersandung juga. Saya mau jawab kurang etis, ya, kurang etis Pak. Banyak yang wartawan bertanya dengan saya, cari aja datanya, aku bilang aja. Nah itu Pak, masalah DBB ini nanti akan ada jawaban Pak. Karena saya lihat 7-8 kawasan Danau Toba belum ada TBBP. Simalungun ada TBBP. Terakhir di sore tertulis hanya 2 kilometer yang kita keterangan di Pak Bupati. Nah kalau ada yang bilang 22 kilometer itu keliru itu. Hanya dibuat plannya Pak, kapan proyeknya biar publik tahu gitu. Bapak tahu, tapi publik kan tidak tahu, maka saya tanya. Oke Pak, kalau itu suatu kelola namanya. Kalau suatu kelola itu nggak ada papan proyek. Jadi suatu kelola itu, kenapa bisa suatu kelola? Karena dia punya alat berat, punya alat, dan punya tenaga kerja. Itu boleh suatu kelola. Itu perpres itu. Saya juga dulu sebagai gadis PU dulu saya dulu jalan kota ini semua saya aspal itu dengan suatu kelola. Karena saya punya tenaga pekerja 54 orang, saya punya AMP 3 unit, dan saya suatu kelola, tidak saya bikin ketiga. Karena apa? Menghemat APBD. Nah ini Long Beach ini atau Long Beach ya, itu jelas itu suatu kelola oleh PUTR. Nah bagaimana perhitungannya itu, saya nggak tahu juga. Nah itu nanti saya periksa juga nanti PUTR itu. Soalnya banyak orang bilang kalau suatu kelola ini banyak permainan. Misalnya dikerjakan 8 kilo, 2 kilo, padahal yang mana yang dikerjakan 2 kilo harus terukur Pak. Itulah gunanya alat itu dan operatornya juga. Berapa gajinya per jam? Jangan-jangan dibilang 8 jam kerja, padahal cuma 4 jam. Jawabnya 4 jam untuk operator. BBM-nya pun sudah kena segala macam. Nah ini memang harus terukur nanti Pak ya, logis itu. Klarifikasi saya keuangan saya. Pasti mungkin ada masukan yang bagus Pak. Nah, jadi kita kalau ada kritikan yang bagus ya kita terima gitu Pak. Kita tidak malu kita Pak kalau kita memang ada kekurangan ya kita perbaiki. Kominfo di jam 2. Pemimpin yang baik itu begitu Pak. Jam 2. Pemimpin yang baik itu siap dikritik dan siap memperbaiki kekurangan. Itu. Tapi kalau kita sudah begitu, mungkin para wartawan juga pasti senang Pak. Senang. Yang kontrol sosial kan harus dari para wartawan Pak. Belum tentu semua kebijakan pemerintah ini bagus. Belum tentu baik semua. Nah yang tidak baik itulah yang dilontarkan, diverifikasi, ya kami siap untuk menerima itu Pak. Jadi itu dari Pak Saud Simandu, percepatan pembangunan. Wakil Bupati tidak ikut di situ. Cuma Bupati. Jadi kalau percepatan pembangunan untuk Kabupaten Samosir, apa sektor mana yang harus dilakukan percepatan pembangunan? Itu dulu tujuannya. Misalnya pertanian, itu prioritas. Bagaimana mempercepat pertanian di Kabupaten Samosir dan menghasilkan hasil pertanian yang unggulan di Kabupaten Samosir ini. Itu harus ada kreatif seseorang dan inovatifnya. Ini biasanya ahli, minimal dari akademis, doktor pertanian. Jadi dia membuat suatu konsep pertanian itu. Ke depan produk unggulan pertanian di Kabupaten Samosir, misalnya jagung atau kopi. Ini yang kita butuhkan percepatan pembangunan itu. Yang kedua misalnya pariwisata. Bagaimana pariwisata ke depan supaya bisa berkembang? Misalnya mencari situs-situs yang ada di Kabupaten Samosir, mencari potensi-potensi desa yang potensial untuk menjadi
potensi desa wisata yang akan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat setempat. Ini yang akan digali. Nah, konsep inilah yang kami butuhkan. Misalnya bagaimana UMKM supaya bisa berjalan atau bisa meningkat di Kabupaten Samosir ini sehingga kesejahteraan mereka juga bisa terbantu. Nah, ini yang paling prioritas kita di Kabupaten Samosir ini dengan tujuan hanya apa? Bagaimana rakyat Samosir bisa sejahtera. Itu tujuan. Visi-visi kami juga mensejahterakan rakyat Kabupaten Samosir. Nah, konsep-konsep inilah yang kami butuhkan sebagai tenaga ahli di bidang itu. Tadi ada yang bilang, Pak Sekda, kita juga punya tenaga ahli kok, staf ahli. Kita punya asisten, kita punya seluruh kepala dinas. Nah, ini seharusnya kita berdayakan, kita upayakan supaya ini perangkat-perangkat ini supaya kuat. Nah, ini saya pertanyakan kepada tim BPK, saya belum dapat jawaban. Nah, itu supaya itu dikaji ulang. Kalau memang bisa, supaya dibuat suatu ketegasan bahwa itu tidak menyalahi, sehingga bupati tidak tersandung. Itu saya minta.